Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman untuk kesempatannya bisa bergabung di Zoom ini dalam rangka kita membahas bersama-sama tentang pengembangan RPP berbasis HOTS. Jadi di sini saya ingin berbagi kepada teman-teman pengalaman dari PPG tentang menyusun RPP berorientasi HOTS. Izinkan saya berbagi karya. Jadi yang kita akan bahas tentang RPP yang berbasis. Sudah kelihatan teman-teman tentang PowerPoint-nya? Ya, sudah kelihatan, Bu. Oke. Jadi di sini pembahasan kita tentang pengembangan pembelajaran atau RPP berbasis HOTS. Kita tahu bersama-sama apa sih itu HOTS. Jadi HOTS itu kita membuat RPP berbasis HOTS, artinya kita mengarahkan siswa untuk berpikir tingkat tinggi atau High Order Thinking Style atau HOTS. Jadi kita mengarahkan siswa untuk berpikir kompleks dalam menguraikan materi, membuat kesimpulan, membangun representasi, menganalisis, dan membangun hubungan dengan melibatkan aktivitas mental yang paling dasar. Jadi di sini siswa diajarkan untuk memecahkan masalahnya sendiri dalam kehidupan sehari-harinya sendiri. Jadi aspek berpikir, keterampilan berpikir tingkat tinggi yang akan kita tumbuhkan yaitu sini siswa dapat sebagai problem solving, menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemudian kita mentransfer pengetahuan bukan saja di ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jadi ketiga hal ini menjadi satu kesatuan. Kemudian siswa juga diajarkan bagaimana dia berpikir kritis dan kreatif. Nah, di sini ini adalah salah satu aspek HOTS, yaitu kemampuan abad 21 atau 4C. Pasti teman-teman sekalian sudah pernah mendengar atau sering mendengar keterampilan abad 21 yang berkaitan dengan keterampilan 4C. Apa itu 4C? Jadi, siswa berpikir kreatif dan inovatif. Nah, aspek ini berpikir secara kreatif, bekerja kreatif dengan lainnya, dan mengimplementasikan inovasi-inovasinya. Kemudian ada juga yang kedua dari 4C ini, critical thinking and problem solving. Penalaran afektif, menggunakan sistem berpikir, dan membuat penilaian dan keputusan memecahkan masalah. Selanjutnya, yang paling penting dalam kemampuan 4C ini, siswa mampu berkomunikasi dengan baik dan berkolaborasi. Aspeknya itu berkomunikasi secara jelas dan berkolaborasi dengan orang lain. Nah, pada keterampilan 4C ini, peserta didik juga dituntut untuk menguasai informasi dan teknologi skill atau kemampuan teknologi. Jadi di garis bawah ya teman-teman, ini yang paling penting dalam menerapkan teknologi dan skill. Selanjutnya, nah ini berkaitan dengan kemampuan di sini dimensi pengetahuan saya akan memperlihatkan dulu. Nah ini ranah pengetahuan yang harus dikuasai siswa, yaitu mulai dari mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Nah ranah kognitif itu ranah HOTS itu terdapat pada dan ini yang tiga, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Jadi dalam membuat indikator dan tujuan pembelajaran yang HOTS harus mengacu kepada menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. KKO yang digunakan harus berada pada level ini, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Begitupun pada aspek psikomotorik. Ini afektif, selanjutnya ada psikomotorik. Jadi begitupun dalam aspek psikomotorik harus mencakup hal itu. Harus berada pada level 3, C1, C4, C5, dan C3. Pendekatan saintifik ada 5M, mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan. Nah, dalam penerapannya dalam pembelajaran, kelima aspek ini bisa dilakukan secara tidak berurut. Beda dengan model pembelajaran, sintaksnya harus berurut, sedangkan ini pendekatan saintifik itu sintaksnya boleh teracak atau bisa mengamati terlebih dahulu, bisa mengkomunikasikan ataupun sebaliknya. Nah, selanjutnya
Model-model yang disarankan untuk pembelajaran HOTS itu ada 4. Pertama itu ada model penemuan atau yang biasa disebut discovery learning. Jadi model pembelajaran ini menyingkapkan adalah memahami konsep arti hubungan melalui proses intuisif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Jadi model ini siswa mencari tahu proses pembelajarannya sampai dia menemukan kesimpulan sendiri. Model pembelajaran yang kedua yang disarankan yaitu adalah model inquiry learning. Nah, ini kurang lebih seperti tadi model pembelajaran discovery learning. Yang kedua ini PBL atau problem based learning. Jadi di sini peserta didik akan dibawa untuk membangun atau mengkonstruksi sendiri pengetahuannya baik melalui eksperimen, pencarian informasi dan lain-lain. Ini model yang ketiga. Yang keempat. Nah, ini adalah project based learning atau disingkat PJBL, Project Based Learning. Jadi dalam model pembelajaran ini bisa biasanya itu ada produk yang dihasilkan, ada produk yang dihasilkan dalam menerapkan model ini. Jadi model ini melibatkan keaktifan siswa dalam memecahkan masalah. Kemudian siswa juga dituntut untuk berpikir ilmiah dalam menciptakan suatu produk. Nah, tadi itu sudah kita bahas tentang 4 model yang kita sarankan untuk pembelajaran HOTS. Nah, yang paling penting dalam desain pembelajaran HOTS itu adalah kompetensi dasar pengetahuannya dan kompetensi dasar keterampilannya yang kita ambil dari Permendikbud nomor 24 tahun 2006. Selanjutnya, jadi dalam menyusun RPP itu KD-nya harus ada target KD yang ingin dicapai. Jadi kita harus menentukan terlebih dahulu KKM yang ingin dicapai dalam pembelajaran tersebut, yaitu target kompetensi materi yang terdapat pada KD. Kemudian kita juga menentukan KD mana yang dapat dibuatkan pembelajaran HOTS, karena tidak semua KD bisa kita terapkan pembelajaran HOTS ya teman-teman. Bisa jadi sebelum membuat pembelajaran HOTS kita harus menganalisis dulu KD mana yang bisa kita terapkan pembelajaran HOTS. Yang ini tadi saya singgung sedikit. Jadi Run HOTS itu berada pada level C4, C5, dan C6. Jadi dalam menyusun indikator dan tujuan pembelajarannya, KKO-nya atau kata kerja operasional yang digunakan berada pada level C4, C5, atau C6. Nah, di sini perumusan indikator pencapaian kompetensi dapat dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Jadi, yang harus diperhatikan dalam penyusunan KD itu, IPK itu didapatkan dari menurunkan KD dengan menambahkan kata kerja operasional. Nah, dalam KD juga itu harus ada 3 unsur. Ada dalam merumuskan KD itu ada IPK, indikator pencapaian kompetensi itu, ada indikator IPK penunjang, ada IPK kunci, dan IPK pengayaan. Nah, jadi untuk formatnya sendiri seperti ini. Dalam menyusun KD pengetahuan dan KD keterampilan, IPK-nya itu bisa ada IPK penunjang, IPK kunci, dan IPK pengayaan. Nah, setelah tadi kita menyusun IPK atau indikator pencapaian kompetensi, kemudian yang paling penting di sini perumusan tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran ini harus mengandung unsur A, B, C, D. Nah, apa itu A, B, C, D? Nah, A di sini, A itu adalah audience. Kemudian B itu adalah behavior. C di sini adalah condition. Sedangkan D di sini adalah degree. Jadi mungkin di situ saja sampai di sini pembahasan kita hari ini. Untuk waktunya saya ucapkan banyak terima kasih untuk bisa hadir dalam meeting ini untuk berbagi pengalaman
pengetahuan yang saya miliki. Mungkin di kesempatan lain teman-teman bisa berbagi pengalamannya di sini. Demikian dan terima kasih banyak teman-teman. Ya, Bu.